Halo guys, balik lagi dengan Cookless Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk figur Pop-Up Parade pertama saya, yaitu si Goblin Slayer. Untuk figur Goblin Slayer sendiri, ini adalah figur saya yang ketiga ya. Saya punya Figma-nya dan saya juga punya Nendoroid Goblin Slayer. Kita lihat sama-sama Pop-Up Parade figurnya seperti apa. Let's go! Oke, kita mulai dari kotaknya dulu ya. Biasa saya nggak terlalu komen untuk kotak, tapi saya mesti komen di sini bahwa kotak ini benar-benar basic dan generik sekali ya. Jadi memang nggak bisa terlalu yang bagus gitu loh untuk kotaknya. Nah, untuk figur Pop-Up Parade sendiri, ini adalah figur Pop-Up Parade pertama saya, dan saya pilih Goblin Slayer ini karena kebetulan saya lihat memang posenya keren, sculptingnya kelihatannya bagus, jadi saya pilih untuk beli ini jadi Pop-Up Parade pertama saya. Jadi untuk buat kalian yang belum pernah beli Pop-Up Parade, jadi main appeal-nya mereka adalah kalian bisa punya figur yang kualitasnya lumayan bagus, tapi dengan harga yang affordable. Jadi biasa kalau kalian lihat figur-figur di atas harga 1 jutaan dan segala macam, kalian bisa dapat feel yang sama tapi dengan harga yang lebih murah ya. Itu main appeal dari Pop-Up Parade ini, itu yang mereka coba bawa ke kita ya. Sekarang kita lihat langsung dulu untuk figurnya sendiri seperti apa. Kalau kalian nggak familiar sama Goblin Slayer ini, saya sarankan kalian juga lihat animenya ataupun manganya juga ada ya kalau nggak salah. Ini armornya ini menjadi bagian utama dari dia karena armornya keren sekali. Dan kalian bisa lihat di sini, menurut saya untuk Pop-Up Parade ini sculptingnya juga udah lumayan bagus ya. Kalian bisa lihat tuh shieldnya juga oke di sini. Jadi overall untuk outfitnya dia di figur ini saya lumayan puas ya dengan figur dia. Dan mungkin kalau memang saya bisa tambahin, walaupun posenya keren, tapi saya merasa sayang ya untuk pedangnya dia bagus menurut saya sculptingnya di sini, nanti kita lihat. Tapi karena pose ini pedangnya jadi kurang menonjol ya. Jadi mungkin jika kedepannya ada Goblin Slayer Pop-Up Parade lagi, mungkin bisa dibikin pose yang lebih menonjolkan untuk pedangnya, ataupun dia juga punya club ya. Tapi di sini nggak ada. Kalian bisa lihat juga pedangnya ini ya. Seperti saya bilang tadi, sculptingnya bagus, cuma sayang karena posenya ini jadi kurang menonjol menurut saya. Dan kita yang akan lihat selanjutnya adalah base-nya. Base-nya ini benar-benar basic, benar-benar biasa aja ya. Tapi menurut saya udah oke untuk figur ini. Karena memang saya juga nggak mengharapkan base-nya yang sampai bagus banget. Tapi udah cocok lah buat figur ini menurut saya. Sekarang kita langsung assemble aja ya. Kita mulai dari masukin pedangnya dulu ke slot yang ada di tangan kanannya dia. Jika kalian belum pernah nonton anime dari Goblin Slayer, saya bisa rekomen, tapi saya mesti warning dulu karena banyak material yang di animenya yang menurut saya bisa lumayan bikin trigger. Jadi trigger warning ya jika kalian mau cek animenya si Goblin Slayer ini. Ya, untuk pasang seperti ini aja, sangat simpel sekali figur ini ya. Memang karena Pop-Up Parade nggak ada articulation, jadi biasanya untuk pasang partsnya gampang. Setelah pasang pedangnya ke figurnya, kita pasang ke base-nya ya, dan basically sudah selesai untuk assemble figurnya. Nah, seperti ini aja, pasang ke base-nya pun juga gampang dan sudah selesai. Sekarang kita mau size comparison. Yang pertama dengan Grandista All Might saya, dan dengan RFXJ Izuku Midoriya, dan ini dengan Figma Goblin Slayer saya, dengan Banpresto Press Figure Endeavor, dan yang terakhir dengan Nendoroid Goblin Slayer. Bisa kalian lihat untuk perbedaan size-nya ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxingnya. Kita langsung ke review. Menurut saya dari segi sculpting dan painting, figur ini udah oke banget.
Jadi memang mereka mencoba membawakan higher quality figure. Menurut saya mereka udah dapat banget di pop-up parade si Goblin Slayer ini. Untuk partsnya ada pedangnya, ada shieldnya. Menurut saya dua-duanya sculptingnya juga bagus. Pose-nya dia juga menurut saya lumayan bagus, cuman kurang menonjolkan swordnya. Jadi tapi overall menurut saya ini figur yang recommended banget. Jika kalian mau beli pop-up parade dan kalian suka Goblin Slayer, saya recommend sekali figur Goblin Slayer pop-up parade ini. Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Memang sangat singkat ya. Gimana menurut kalian? Please let me know in the comment what do you think about this figure. Untuk next unboxing dan review, saya akan unboxing Figma Crow dari Persona 5. Ditunggu ya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye.